Hari ini kita masuk kepada Jumat Agung, di mana Yesus mati di kayu salib. Kita belajar dari Lukas 22 ayat yang ke-39 sampai kepada 46. Bagaimana Tuhan Yesus memberi teladan kepada kita ketika kita menghadapi persoalan hidup. Mari kita contoh teladan Yesus. Dalam Lukas 22 ayat 39 sampai kepada 46. Sama-sama kita baca, Bapak Ibu, 1-2 ya. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jika kau mau ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara yang saya kasihi, peristiwa yang terjadi di Bukit Zaitun, di Taman Getsemani. Jadi Bukit Zaitun itu adalah bukit yang sering dikunjungi Tuhan Yesus untuk berdoa. Di bagian bawah Bukit Zaitun ada namanya Taman Getsemani yang berukuran 50 meter, lebar 50 meter panjang. Sehingga 2.500 meter itu adalah taman kota. Getsemani artinya adalah pemerasan minyak zaitun. Di Bukit Zaitun ada banyak pohon zaitun. Puji Tuhan 2006 saya pernah ke sana. Di sebelah Bukit Zaitun itu atau di sebelah Taman Getsemani ada gereja Getsemani. Gereja Getsemani itu di dalam ruangannya itu gelap. Menggambarkan suasana bagaimana Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Tadi malam kita sudah memperingati perenungan salib, apa yang terjadi di malam Getsemani. Dan saya berharap semua saudara lain kali datang. Karena tiap tahun kita akan lakukan ibadah perenungan salib. Supaya lebih dalam peristiwa apa yang terjadi di Taman Getsemani. Bukan hanya Tuhan Yesus yang mengalami Getsemani. Setiap saudara punya Getsemani. Setiap saudara dan saya ada namanya Getsemani. Ada namanya penghancuran kesombongan hidup kita. Ada namanya penderitaan menghancurkan kedagingan keakuan kita. Maka saya katakan, jalanilah Getsemanimu. Jalanilah penderitaanmu. Hadapilah salib yang engkau pikul. Jangan lari dari masalah hidupmu. Setiap saudara punya Getsemani. Setiap saudara punya cerita yang membuat hidupmu di titik nol. Di titik terendah. Merasa tidak kuat. Merasa tidak mampu. Sependeta apapun dia. Seurapan apapun dia. Pasti dia manusia biasa. Pernah mengalami yang namanya titik terendah. Pernah yang mengalami titik nol. Tidak ada orang yang kuat terus. Tidak ada orang yang hebat terus. Pasti pernah dia mengalami rasa putus asa. Saudara yang saya kasihi, apa yang perlu kita lakukan ketika kita mengalami Getsemani? Ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami tantangan hidup, contohlah teladan Yesus. Yang pertama, tidak mudah menyerah. Katakan sebelahnya, jangan mudah menyerah. Semangati dia, sebelah itu sudah hampir menyerah.
semangati dia bilang, ini serius loh, jangan mudah menyerah. Ya, kalau ada di antara saudara pernah berpikiran mau bunuh diri, hati-hati. Saudara, saya jujur sebagai pendeta karena persoalan yang berat ku alami. Iblis pernah menaburkan benih bunuh diri di otak saya. Ketika itu ada di laut. Ketika itu ada di laut, ada kata dalam otak saya. Ini iblis ya. Kan si Yudas Iskariot itu kan karena mendengarkan bisikan iblis. Bisikan iblis itu terjadi kepada Yesus, terjadi kepada Yudas Iskariot, terjadi semua orang. Jangan pikir hanya saya atau Yesus atau Yudas Iskariot yang pernah bisikan iblis. Saudara semua pernah mengalami. Saudara semua pernah mendengar bisikan iblis. Sudahlah, cerai aja. Siapa yang pernah dengar kalimat itu di pikirannya, angkat tangan. Aku pernah. Aku nggak cocok sebenarnya di sini. Kalian yang cocok di situ. Aku saja yang pernah seperti itu. Yang menikah ini nggak pernahkah di pikiranmu terlintas menyerah aja, cerai saja. Itu jalan pintas yang enak. Siapa yang pernah bisa jujur? Bisa jujur? Wah, udah mulai tambah orang jujur ya. Ada di antara saudara pura-pura tidak pernah. Pura-pura tidak pernah. Terlintas saya di dekat laut itu karena persoalan berat. Lompatkanlah dirimu ke laut ini, bermati kau. Saya langsung shock. Wow, ini suara iblis. Di tengah-tengah tidak berdaya hidupmu. Ingat ya, pencobaan terberat di tengah-tengah engkau merasa lemah. Di tengah-tengah engkau merasa tidak berdaya. Di saat engkau sakit. Di saat engkau banyak persoalan. Di tengah-tengah itu akan ada suara iblis yang berbisik supaya engkau menyerah. Dan tidak sedikit orang mengkabulkannya sehingga mati bunuh diri. Cerita 4 orang yang meninggal sekaligus orang Indonesia. Orang yang di Amerika, kasus yang sama 5 orang di Amerika. Ayah, ibu, anak 3. Karena banyak utang mereka. Mereka membunuh diri mereka semuanya. Awalnya si ayah membunuh istrinya, kemudian membunuh anak-anaknya 3 orang. Kalau yang di Indonesia, 4-4-nya lompat dari gedung tinggi. Bapak, mama, anak 2 orang. Gara-gara keuangan yang banyak utangnya. Makanya dengar yang di YouTube. Bagi engkau yang banyak utang, bayar utangmu. Tapi saya mau katakan, mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, utangku banyak. Sebanyak apa utangmu harus dibayar? Bilang sebelahnya, bayar hutangmu. Mana tahu ada, kalau dia bilang gak ada utangku, baguslah. Tapi mana tahu dia bilang, kok tahu kau? Terasa ada aroma hutangmu. Napasmu napas hutang. Matamu mata berutang. Saya berdoa sebanyak apa utangmu harus bayar. Anak Tuhan Yesus tidak boleh tidak bayar utang. Jangan banyak gayamu. Ingat, kebutuhan hidup itu sebenarnya murah. Tapi gaya hidupmu yang mahal. Bilang sebelahnya, kurangi gayamu. Jijik aku lihat gayamu. Bilang. Ada orang yang tega, udah berutang bergaya lagi. Selfie foto di Starbucks. Di Mall CP. Sun Plaza. Pakai baju baru. Tega kau ya. Yang di YouTube. Jangan bergaya kalau banyak utang. Cukup satu gaya. Gaya bayar hutang. Akhirnya bapak mama ini bunuh diri ikut anak-anaknya. Viral. Aku rasa se-Indonesia tahu. Kalau ada di antara saudara nggak tahu, saya anggap engkau orang-orang suci. Yang kerjamu hanya di ruang Tuhan Maha Kudus. Sehingga engkau tidak punya sosial media. Itu viral. Berat loh. Berat hutang itu berat.
Ketika ada lagu, lompatlah, payah kau lompat. Karena beratan hutang. Saya serius. Saudara yang saya kasihi, saya mengajak setiap saudara belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Katakan, kucukupkan diriku dengan apa yang ada padaku. 1, 2 ya. Amin. Saudara mengurangi beban per rumah tangga 70% kalau keuanganmu sehat. Survei rumah tangga persoalannya 70% uang. Uang. Masalah rumah tangga itu 70% uang. Sehingga camkan di hatimu, mulai engkau anak gadis, jangan suka berhutang. Jangan cantik mukamu tapi hutangmu gak kau bayar. Lebih bagus mukamu jelek kulihat tapi hutangmu kau bayar. Setuju? Setuju dong, memang itu firman Tuhan. Jangan biasakan dari gadis kau berhutang. Nanti kau mati jadi nenek utang, nenek yang banyak utang. Jangan. Saya harus tegas di sini. Daripada kau mati bunuh diri. Stres lo yang banyak utang. Cukupkan dirimu. Beberapa di antaramu mungkin dengar khotbah ini merasa, kok kena aku? Baguslah kau kena. Baguslah kalau kau kena. Paling bagus khotbah itu kalau kena dirimu dan kena saya. Saudara yang saya kasihi, jangan menyerah. Lukas 22 ayat 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Saudara tahu, Yesus tahu bahwa dia akan ditangkap di Bukit Zaitun. Tapi dia tidak meninggalkan Bukit Zaitun. Justru dia pergi ke Bukit Zaitun, tempat dia ditangkap di Taman Getsemani. Kan kita kalau kita tahu di sana kita akan ditangkap, kita lari. Yesus tidak, dia tahu di Taman Getsemani dia akan ditangkap, justru dia datangi. Inilah orang yang beriman, tidak lari dari masalah. Menghadapi masalah. Berapa banyak bapak-bapak punya masalah dengan istri, pergi ke istri orang lain. Istri juga bermasalah dengan suami, pergi ke suami orang lain. Dengar istri-istri, jangan pernah kau curhat sama suami orang lain. Cilaka hidup. Mate. Jangan. Efesus 4 ayat 27. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Tapi aku cocok curhat sama dia. Ingat ya, survei membuktikan perselingkuhan itu karena wanita mulai curhat. Engkau salah curhat. Curhatlah kepada Tuhan Yesus. Curhatlah kepada pasanganmu. Tapi pasanganku pakai kuntilanak. Curhatlah kepada pendeta yang bisa kau percayai. Nggak ada pendeta yang kau percayai. Curhatlah kepada Tuhan Yesus. Saya serius. Jangan izinkan iblis masuk di hatimu dengan mulai hal-hal yang bodoh seperti itu. Perselingkuhan dimulai dengan curhat-curhat. Dimulai dengan chat-chatan. Naik kepada pemberian hadiah. Naik kepada pujian-pujian. Naik kepada makan sama. Naik kepada tempat tidur. Itu ujungnya. Jangan. Don't do it. Sebagaimana beratnya hidupmu. Lihat Yesus. Dia menghadapinya. Jangan lari dari masalah. Jangan tolak masalahmu. Hadapi. Coba dadamu tunjukkan. Ku hadapi masalah. 1, 2 ya. Bilang sebelahnya. Jangan lari dari masalahmu. Ada Tuhan Yesus. Amin. Jangan lari. Saya percaya masalah yang diizinkan Tuhan mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Mendatangkan kebaikan itu artinya turut bekerja, artinya sinergie bahasa Yunaninya. Sinergie asal kata sinergi. Penderitaanmu kalau engkau pikul, kau hadapi, itu kebaikan bagimu. Jangan lari. Asal jangan engkau yang menciptakan penderitaan. Iya dong, kalau kau bilang, Pak Pendeta aku menderita Pak Pendeta. Karena aku ambil suami orang. Itu bukan penderitaan yang diizinkan Tuhan. Kebodohanmu itu. Pulangkan suami orang itu.
Pulangkan istri orang lain. Jangan ganggu suami orang lain. Anak gadis, jangan kau ganggu suami orang lain. Kalau ada suami orang lain ngasih kau boneka, campakkan boneka itu ke paret. Istrimu kasih boneka. Ya, saya mengajak sama saudara. Untuk hari ini sama-sama, jangan mudah menyerah. Yesus, dia tahu di Bukit Zaitun dia ditangkap. Dia datangi. Inilah teladan Yesus. Ada masalah dia tidak lari. Lihat bapak-bapak, ada masalah lari ke alkohol, mabuk ke tuak. Lari, hadapi. Seberat apa pernikahanmu? Hadapi. Kan engkau yang memilih dia. Berani memilih istri, berani memilih resiko. Jangan pikir hanya kau pilih, oh aku pilih dia. Sekaligus resikonya kau terima. Itu orang dewasa. Makanya hati-hati engkau dalam memilih. Berani memilih suami, terima resiko. Pernikahan itu banyak berisiko. Makanya yang belum menikah, lebih baik hati-hati kau memilih siapa yang mau kau nikahi. Supaya lebih sedikit resikonya. Saudara yang saya kasihi. Matius 11 ayat 28 bilang begini. Marilah kepadaku semua yang letih, yang lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Tuhan tahu satu waktu manusia letih. Jangankan dirimu, Tuhan Yesus di taman Getsemani. Dia merasa keletihan yang dalam. Dia merasa ketakutan yang dalam. Sampai dia berdoa dengan tetesan keringat seperti darah. Hematidrosis. Tekanan pembuluh darah kapiler. Keluar darah kepada keringatnya sehingga keringatnya merah. Seperti darah. Bukan keringatnya darah. Seperti darah. Kenapa? Tekanan psikis. Dia mengalami tekanan sebagai manusia. Ingat, Yesus sebagai manusia 100%. Allah 100%. Sakit yang dialami dia. Takut yang dialami dia. Manusianya. Mana mungkin Allah takut? Mana mungkin Allah cemas? Nggak mungkin. Tapi kemanusiaannya. Sehingga ketika kita berdoa, Tuhan, aku merasa sakit. Dia tahu sakitmu. Kata Yesus kepada murid-muridnya, kepada Yakobus, Yohanes, Petrus, tinggallah bersamaku. Hatiku sangat sedih. Perasaanku seperti mau mati. Jangan tinggalkan aku. Bersamakulah. Maka 3 muridnya ini dibawanya ke bukit berdoa. Penting sekali dalam doa ada orang yang menguatkan engkau. Perlu ada yang mensupport engkau. Nggak ada yang bisa kuat sendiri. Saya pun ada mentorku pendeta yang memperhatikan hidupku. Pernikahanku, keluargaku, pelayanan. Nggak ada orang yang kuat sendiri. Kita perlu mengakui kita butuh somebody. Kita butuh seseorang yang menguatkan kita. Pesanku samamu, kalau pernah terlintas dalam pikiranmu bunuh diri. Cepat cari pendeta, cepat cari konselor, cepat cari psikolog, cepat cari orang yang beriman, yang mana kau bisa menceritakan suasana hatimu. Kisah nyata, ada seorang anak gadis mau bunuh diri. Dia sampaikan kepada seseorang, ternyata seseorang ini terlambat mendatanginya. Dia pikir itu canda-canda. Dan ketika ada rasa bunuh diri itu, iblis yang menaburkan itu. Lihat. Itu yang dialami oleh Yudas Iskariot. Dia bunuh diri karena dia tertuduh, terintimidasi. Padahal kalau dia mengaku dosanya, kemungkinan besar aku percaya Tuhan mengampuni Yudas Iskariot. Tapi karena dia tertuduh, dia pergi gantung diri dan jatuh, perutnya terbelah. Sangat tragis apa yang dialami Yudas Iskariot. Maka saya mau katakan, seberat apa tantanganmu, seberat apa pernikahanmu, jangan menyerah. Datang kepada Tuhan dan ceritakan kepada Tuhan. Dan perlu engkau menyampaikan kepada orang-orang yang dapat kepercaya. Apalagi ibadah GBI Pelita. Seperti saya khotbah, selalu ada altar call. Saya izinkan kau menangis. Karena aku pun pernah di titik itu menangis. Karena menangis itu menghilangkan stres. Sehingga saya biarkan engkau bagaimana kau bebas berdoa kepada Tuhan. Saya mau katakan, tidak ada orang yang kuat terus. Pasti ada titik terendahmu, ada titik lemahmu. Tapi
Kalau itu datang padamu, pesanku samamu, hadapi persoalanmu. Datang kepada Tuhan. Jangan menyerah. Justru itu mendatangkan kebaikan. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kau alami tidak melebihi kekuatanmu. Bahkan dia katakan, aku telah menyediakan jalan keluar bagimu supaya engkau sanggup menanggungnya. Saya hanya mau katakan semua saudara yang di teras, yang ada di ruang gembala, di balkon. Saya hanya katakan, semua masalah yang saudara hadapi, sudah ada jalan keluar. Itu 1 Korintus 10 ayat 13. Sudah disediakan jalan keluar. Apabila engkau tidak menyerah, pasti menemukan jalan keluar itu. Jangan menyerah anak-anakku dengan kuliahmu. Jangan menyerah Bapak Ibu dengan pernikahanmu. Bapak-bapak yang bekerja lelah, jangan menyerah dengan pekerjaanmu. Tuhan menyediakan jalan keluar kepada pekerjaanmu itu. Kalau engkau datang kepada Tuhan, Tuhan akan menyediakan jalan keluar. Filipi 4 ayat 13, ini ada lagunya yang berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sama-sama katakan, segala perkara dapat kutanggung. 1, 2 ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Aku berdoa, apapun pergumulanmu di Jumat Agung ini, Tuhan Yesus menanggung salib. Dia 3 kali berdoa berlutut, Bapa, kalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi kalau memang itu kehendakmu, jadilah kehendakmu. 3 kali dia berdoa dan doanya ditolak Bapa. Ada doa yang ditolak. Yesus berdoa, Bapa menolak. Dia berkata, kalau bisa penderitaan ini jangan kualami. Itulah cawan. Kalau bisa jangan kulewati persoalan ini. Kalau bisa jangan kulewati murka Allah. Murka Bapa ditanggung kepada Dia. Semua dosa manusia ditanggungkan kepada Yesus. Semua kesalahan kita dipikulnya di kayu salib. Kita yang harusnya dikutuk, Dia yang dikutuk, kita diberkati. Kita yang harusnya mati, Dia yang mati, kita hidup. Kita yang harus sakit, Dia yang sakit, kita sehat. Saudara, itulah kasih Tuhan Yesus. Maka saya mau katakan kepadamu, apa masalahmu adik-adikku mahasiswa-mahasiswi, anak-anak muda, Bapak Ibu yang saya kasihi, tidak ada persoalanmu yang tidak bisa kau tanggung. Tidak ada persoalanmu yang tidak bisa kau hadapi. Bapak di rumah tidak mungkin menyuruh anaknya mengangkat beban lebih dari kemampuannya. Aku punya anak dua orang. Gak mungkin kusuruh mengangkat benda 100 kilogram kalau dia hanya bisa 10 kilogram. Aku Bapa yang tahu kemampuan anakku. Bapa di sorga tahu kemampuanmu. Engkau sanggup. Jalani penderitaanmu. Ada Tuhan. Jangan menyerah. Pesanku, jangan mengeluh satu kata pun. Kedua, jangan menyalahkan orang lain satu kata pun. Ketiga, jangan menuntut orang yang berubah. Berubah dari dirimu sendiri. Aku berdoa, segala perkara yang kau alami bisa kau hadapi. Berapa banyak yang percaya bahwa segala perkara dapat ditanggung Dia? Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan Dia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Jadikan ini doamu. Penolong
yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Ada 3 tekanan yang dialami Yesus di Taman Getsemani. Yang pertama, tekanan psikis. Dia merasa ketakutan yang dalam sehingga tetesan darah lewat keringatnya. Kedua, tekanan fisik. Fisiknya disiksa, dipaku, dicambuk, diludahi. Ketiga, tekanan spiritual. Dia terpisah dengan Bapaknya. Itu yang paling sedih di hati Yesus. Maka dia berkata, Eli, Eli lama sabatani. Bapakku, Bapakku, kenapa kau meninggalkan aku? Sesaat Bapa di sorga berpaling meninggalkan dia. Ketika seluruh kutuk dosa ditanggungnya. Seluruh amarahnya dilimpahkan kepada dia. Dia berpaling sejenak. Yesus berkata, Eli, Eli lama sabatani. Itu yang paling sedih di hati Yesus. Bukankah begitu perasaanmu bapak-bapak? Kalau ada anakmu meninggalkan engkau sedih hatimu. Nggak usahlah dulu meninggal dunia. Kalau boruku nanti menikah. Kan ada lagunya. Borhat madainang. Borhat dainang. Tuluhat naleba. Aku yakin belum menikahnya, tahun depan dia menikah. Tapi udah nangis aku sekarang. Jangankan dia meninggal dunia, pergi jauh ke Amerika. Menikah aja pun pasti aku nangis luar biasa. Kenapa? Tidak ada bapa yang rindu anaknya terpisah dengan anaknya. Itulah hati Yesus. Dia tidak kepingin. Maka dia bilang, Bapa, kalau bisa lalukanlah cawan ini. Kalau bisa jangan pisah kita. Kalau bisa kita bersama terus. Kalau bisa murkamu jangan aku yang menanggung. Tapi kalau ini kehendakmu, jadilah Bapa. Bukankah engkau pernah berdoa seperti itu? Kalau bisa janganlah penderitaan ini yang kualami. Kalau bisa janganlah masalah ini yang kualami. Kalau bisa jangan persoalan ini yang kualami. Tolong Tuhan, tolong, aku tidak kuat. Tapi engkau harus berkata, kalau itu seizinmu, kuatkanlah aku Tuhan. Itulah doaku setiap hari. Ketika ada persoalan hidupku saat ini, besok, minggu depan. Itulah doa kita. Katakan ke Bapa di sorga, kuatkan aku, kuatkan aku. Jangan bilang, aku tidak kuat, aku tidak mampu, aku tidak bisa. Jangan. Karena kalau engkau berpikir tidak kuat, engkau jadi tidak kuat. Kalau engkau berpikir tidak bisa, engkau jadi tidak bisa. Kalau engkau berpikir masalahmu sulit, jadi sulit. Kalau engkau berpikir masalahmu rumit, jadi rumit. Apa yang kau pikirkan, jadi. Sekarang ku ajak engkau berkata, kuatkan aku. Kuatkan aku Tuhan. Bapakku udah meninggal, mamaku udah meninggal. Aku yang mengurus anak-anak, adik-adikku.
anak-anak bapak mamaku. Aku harus kerja dan kuliah. Kuatkan aku Tuhan. Bagi engkau yang menikah, pasanganmu rumit. Engkau memilih dan dia berubah dalam pernikahan. Yang dulu setia jadi tidak setia. Yang dulu dia tidak mau mukul jadi mukul. Ada istri yang ku tahu di YouTube. Mereka cerita kepada saya. Tiap hari suaminya memaki-maki dia. Bangun pagi, malam mau tidur. Bertahun Pak Pendeta. Berat, aku punya anak 2. Ini keluarga aku kenal baik. Tolong aku Pak Pendeta. Pagi aku dimaki, malam aku dimaki. Bertahun Pak Pendeta, aku tidak kuat. Ada lagi suami yang selingkuhnya sangat mengerikan. Anaknya sakit demam diopname, nggak peduli. Maka saya bilang orang yang sudah berselingkuh itu gangguan jiwa. Dia nggak sadar lagi apa yang dilakukannya. Dia tidak ingat lagi Tuhan. Kalau dia ingat Tuhan tidak mungkin berselingkuh. Kalau dia ingat Tuhan nggak mungkin. Nggak usah ingat Tuhan, nggak ingat anak. Setuju? Kalau dia masih ingat anak tidak mungkin berselingkuh. Di YouTube aku mengasihimu. Kalau engkau mendengar khotbah ini, kembali ke keluarga. Banyak istri yang menangis berkata, gak kuat lagi Pak Pendeta. Aku hanya berkata, tidak ada persoalan yang melebihi kekuatanmu. Ingatlah 1 Korintus 10 ayat 13. Apa yang mau kubuat Pak Pendeta? Aku sudah melihat bahkan ada suami yang berselingkuh. Memamerkan lagi mesra-mesraan kepada istrinya. Hati-hati, ini ada kisah nyata. Lagi berselingkuh divideokan oleh seseorang, laki-laki. Sehingga dia diancam. Kalau kau tidak mau bersamaku lagi, video ini akan viral. Dengar bagi engkau yang di YouTube. Bagi bapak ibu, ada orang sedang berselingkuh divideokannya. Atau maksudnya apa digunakan divideokannya? Senjata bagi dia. Supaya engkau tetap memenuhi kebutuhan seksnya. Supaya engkau tetap melayani nafsunya. Dengar baik. Dosa perzinahan percabulan itu mengikat dalam dirimu. Beda dengan dosa lain. 1 Korintus 6 dikatakan demikian. Beda. Saya mau ajak sama saudara, mari sama-sama jauhi perzinahan, jauhi percabulan. Supaya lewat Jumat Agung ini engkau menghormati salib Yesus. Nggak ada artinya kita berpakaian hitam-hitam kalau tetap buat dosa. Baguslah kita pakai baju hitam supaya lebih nuansa duka. Tapi yang lebih penting adalah pertobatan. Saya ajak semua kita, seberat apa persoalanmu, pandang salib Yesus. Ibrani 12 ayat 3 bilang begini. Ibrani 12 ayat 3. Jikalau engkau memandang salib Yesus, yang tekun memikul salibnya, maka engkau tidak pernah letih dan tidak pernah berputus asa. Engkau tidak pernah lemah. Saya pernah mau mundur dari pengembalaan gereja. Karena saya merasa letih. Tapi ketika aku berdoa, ada kekuatan baru. Setiap aku berdoa, ada kekuatan baru. Maka poin yang kedua, hadapi persoalan hidupmu dengan doa. Ini pesanku samamu. Jangan menyerah. Jangan putus asa. Jangan ada kata-kata kalah dalam dirimu. Karena Roma 8 ayat 37. Engkau lebih dari pemenang. Asal engkau tidak menyerah, pasti menang. Bilang sebelahnya. Asal engkau tidak menyerah, pasti menang. Bilang sebelahnya. Asal engkau tidak menyerah, pasti menang. Amin. Ya. Nanti kasih dia makan BPK. Udah hampir menyerah. Hadapi dengan doa. Lihat Keluaran 17 ayat 11. Dan terjadilah apabila Musa, Keluaran 17 ayat 11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek musuhnya. Jadi Musa, Harun dan Hur berdoa di bukit. Yosua dengan pasukannya di lembah. Asal berdoa angkat tangan, ada kekuatan menang. Asal tidak berdoa letih, maka kalahlah Yosua. Saya hanya mau katakan, seberat apa masalahmu, kalau engkau berdoa, pasti ada kekuatan baru. Pasti ada tenaga baru. Paling tidak ada ketenangan dalam hidupmu.
Bukan habis berdoa langsung selesai masalah. Tidak. Tapi setiap kau berdoa, damai di hatimu. Tenang di hidupmu. Padahal masalah belum selesai. Padahal persoalan belum siap. Tapi kau merasa peace, damai. Kenapa? Damai yang dari Allah ada padamu. Pesanku samamu, tetap angkat tanganmu. Berdoa, datang kepada Tuhan. Angkat tangan artinya engkau biarkan Tuhan turun tangan. Tapi kalau engkau tidak mau angkat tangan, kau berkata, aku bisa tanpa Tuhan. Berserah. Makanya dalam Mazmur ada, angkatlah tanganmu. Itu artinya engkau berserah. Biarkan Tuhan turun tangan. Kalau Tuhan turun tangan, dia punya cara menyelesaikan masalahmu. Dia punya cara yang lebih hebat daripada pikiranmu. Apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah timbul di hatimu, disediakan bagi orang yang mengasihi dia. Tuhan punya cara. Dalam kitab Kejadian 25 ayat 21. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Lihat, Ribka mandul. Berdoa Ishak, istrinya diberkati Tuhan. Saya mau ajak, kalau ada mungkin di antaramu yang usahamu mandul, atau mungkin engkau tidak merasa punya keturunan, jangan putus asa. Masih ada Tuhan. Apakah Pak Pendeta kalau kita berdoa pasti semua dijawab? Selalu engkau akan berkata, jadilah kehendakmu. Ada kalanya kita berdoa sehat, tapi izinkan Tuhan kita kembali ke rumah Bapa. Karena menurut Bapa lebih baik kita kembali kepada Dia. Tugas kita sudah selesai. Tapi bagian kita terus berdoa. Karena dalam doa orang benar sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Pesanku samamu, jangan menyerah. Bahkan engkau yang belum punya jodoh, jangan kau percaya, aku tidak laku-laku. Aku jelek, jangan. Kalau engkau berkata aku jelek, maka besok pagi kau berkata, betul kau jelek. Sudah jelek, makin jelek. Coba percayalah, aku cantik. Aura-aura kecantikan pun akan datang. Dan engkau percaya engkau semakin cantik. Jangan kau bilang, aku gak laku-laku. Orang lain sudah bergandeng-gandengan. Aku seperti pohon, seperti buah kelapa kan bergandeng-gandengan. Tapi aku gak ada yang menggandeng aku. Kurasa aku tidak laku. Jangan. Jangan percaya yang negatif. Percayalah Tuhan sedang sediakan pasangan hidupku. Tuhan sedang taruh on the way seseorang yang mengasihi aku, yang takut akan Tuhan, yang seiman, setujuan melayani Tuhan. Aku percaya indah pada waktunya. Amin. Sehingga gak lama lagi dia sudah makin dekat, makin dekat. Aku percaya saat ini mungkin dia berlabuh di tempat yang salah. Tunjukkanlah jalan yang benar ya Tuhan. Karena pelabuhan di sini sudah siap menanti dia. Sehingga engkau mempersiapkan dirimu, bagus karaktermu, engkau ramah, engkau tenteram, takut akan Tuhan, berkarakter, beriman berkarakter, tapi juga engkau berpenampilan. Engkau jaga dirimu sekali sebulan, sekali 2 minggu ke salon, potong sikit-sikit, cat sikit-sikit. Kalau kau suka, kalau nggak suka cat ya udah hitam saja nggak apa-apa. Yang penting lihat orang melihat engkau menawan rupamu, nice looking. Jangan sampai orang udah dekat, doamu dijawab Tuhan, orang melihat engkau menjijikkan. Jangan sampai seperti itu. Karena ada cabai di gigi kananmu, ada daun ubi di gigi kiri. Jangan. Perlu beriman, perlu juga berpenampilan. Bilang sebelahnya, jaga penampilan. Saudara, dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-10. 1 Samuel 1 ayat 10. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Lihat Hana, diejek oleh penina madunya. Mandul, mandul, kau tidak punya anak. Hana berdoa menangis. Lahirlah Nabi Samuel. Nabi Samuel hasil dari tangisan Hana. Mungkin ada orang mengejekmu karena masalahmu. Ada orang mengejekmu, mengadu kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bertindak dengan caranya. Jangan pernah doakan orang yang menyakitimu kena kutuk. Jahat di mata Tuhan, menginginkan kejatuhan musuhnya. Anak Tuhan Yesus memberkati musuh, mendoakan musuhnya. Saudara yang terakhir, berserah kepada kehendak Bapa.
Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia berserah. Dia tidak memaksakan dirinya. Dia berkata, jadilah kehendak-Mu. Dalam hidup ini kita sudah berdoa, kita sudah benar, jalan hidup kita sudah jaga, tapi diizinkan Tuhan kecelakaan, sehingga engkau cacat, sehingga engkau tidak sempurna mungkin bagian tubuhmu. Seizin Tuhan, padahal engkau sudah hati-hati bawa mobil, bawa sepeda motor, tapi tiba-tiba ada orang yang sembarangan menabrak engkau. Kalau memang diizinkan Tuhan itu, percayalah, ada rencana Tuhan. Setiap hidupmu, engkau hanya berkata, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kehendak Tuhan jauh lebih baik. Walaupun pahit yang kau jalani, walaupun berat yang kau jalani, jauh lebih baik kehendak Tuhan. Bukankah sama? Ada perasaan kita, kalau bisa jangan ku lalui ini. Kalau bisa bukan ini masalahku. Kalau bisa jangan ini keadaanku. Kalau bisa aku jangan lahir dari keluarga seperti ini. Yang berantem terus, bercerai, marah-marahan. Bapak yang tidak benar, ibu yang tidak benar. Mungkin engkau berkata, kalau bisa aku dari keluarga yang baik-baik. Seizin Tuhan, engkau lahir dari keluarga itu. Ingat, tidak ada ayah ibu yang salah. Itu semua ayah ibu yang kau miliki sekarang. Itu rencana Tuhan yang terbaik untuk engkau. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.